Matiin. Nah. Cek, terdengar? Mahasiswa semua, apakah suara Encik terdengar? Audio input tar ya, mungkin harus masuk ini. Oh, karena saya kan di rumah pakai ini ya. Movavi Zoom audio device. Oke, saya pakai Zoom deh. Oke. Nah, cek. Selamat sore, apakah suara Encik terdengar? Cek. Sudah masuk? Oh, udah masuk. Sudah masuk ya suaranya ya? Nah, ini sambil Encik monitor di sini. Oke, selamat sore adik mahasiswa semuanya. Tapi suara Bu Emi bisa terdengar nggak ya? Coba Bu Emi dicek deh suaranya Bu. Oke, cek 1, 2, 3. Gimana? Suara saya terdengar? Kalau untuk dosen tamu suaranya terdengar? Oke, sudah katanya. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah ada di kelas data mining sore hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu dari Yogyakarta. Ada Ibu Emi Setianingsih. Kami memanggilnya Ibu Jelita Emi. Selamat sore semuanya adik-adik mahasiswa. Iya, oke. Ibu Emi ini dokter loh, lulusan dari UGM. Dokter dari UGM. Jadi Bu Emi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama-sama dengan adik-adik mahasiswa semua di kelas saya untuk mata kuliah data mining. Ibu Emi memang dari zaman Encik belum mengajar sudah mengajar data mining nih. bahkan disertasi Ibu Emi ini banyak logika rumusnya. Pokoknya pendalaman tentang data mining Bu Emi ini udah pakarnya. Jadi Encik mengundang Bu Emi untuk bisa berbagi bersama-sama dengan adik-adik mahasiswa semua sore hari ini. Itu ya, sebelumnya Encik bacakan dulu kemarin Pak Anggoro, saya lupa bacain CV-nya. Padahal Pak Anggoro tuh banyak sekali pengalaman project-projectnya itu Bu. Saya Encik bacakan ya. Jadi Bu Emi ini tinggalnya, ntar ya, nggak bisa di download. Wah, filenya nggak bisa di download tuh. Kenapa ya? Yang CV tadi nggak bisa di download nih. Bisa? Nggak bisa di download, kenapa ya? Apakah internet saya atau? CV-nya nggak bisa di download. Ya udah dah, kalau begitu saya persilakan kepada Bu Emi untuk memperkenalkan diri gitu. Mungkin memori saya udah penuh ya. Mungkin ya, Licik. Oke, selamat sore adik-adik mahasiswa semua gitu ya. Satu kehormatan saya bisa bergabung dengan adik-adik mahasiswa Teknik Informatika Universitas Negeri Manado. Terima kasih juga untuk Bu Vivi, Cik Vivi, yang telah mengundang saya di mata kuliah di data mining untuk kita sharing tentang data mining gitu ya. Banyak hal yang nantinya ke depannya itu ilmu tentang ini itu sangat-sangat dibutuhkan karena setiap hari kita itu selalu ketemu dengan namanya data gitu ya Ci ya. Untuk Bu Emi boleh perkenalkan dulu deh dari mana? Oke, jangan dulu di share mungkin Bu filenya. Oke. Baru depannya saja. Ya, kenalkan
Bu Emi, nama lengkapnya Dr. Emi Stianing CSSI MKOM. Bu Emi dari Institut Sains Teknologi Agri Yogyakarta. Jadi S1-nya Bu Emi lulusan BSD juga. Puas sekali ya Cik ya, makanya tadi Cik bilang namanya Ibu Jelita karena saya S1 saya angkatan 91 gitu ya. Tapi memang benar jelita, Bu. Jadi jangan dilihat jangan konteksnya benar-benar jelita gitu ya. Jelita itu sudah 8 tahun gitu ya. Benar. S2 S3 Bu Emi tempuh di jadi alma mater kan Bu Emi. Ya kan? Jadi nggak pindah-pindah dari S2 S3 gitu ya, jadi UGM aja gitu. S2-nya tahun 2002 sampai 2004. Kemudian S3-nya berarti ngambil tahun 2016 dan selesai kemarin tahun 2019 gitu ya. Banyak riset Bu Emi di citra pengolahan pola gitu ya, yang juga beririsan banyak dengan data-data yang harus diselesaikan juga dengan data utamanya untuk spesialisasinya itu adalah di kriptografi spesialis, meskipun ada di citra dengan di pengenalan polanya ya. Itu beberapa hal. Kemudian untuk kalau ingin melihat riset-riset itu bisa dilihat di sekolah gitu ya, lihat aja di Emi Stianing itu nanti akan muncul semuanya di situ, bisa dicek. Kemudian banyak juga sih bergerak di di IT juga karena pernah berkecimpung juga di IT konsultan sebelum sekolah gitu ya. Oh begitu ya. Oke. Ya, dan proyek terakhir itu ada di terakhir itu saya bangun sistem di departemen perhubungan di Semarang, dan sebelum itu buat blueprint juga untuk PPAP. Oke, itu perkenalan singkat dari Bu Emi ya. Semoga nanti selalu ingat dengan Bu Emi dimanapun, meskipun kita berjauhan tempat gitu ya Cik ya, selalu bisa bertemu sapa kalau ketemu di udara, karena sekarang kayaknya ketemunya selalu di udara. Untuk di darat itu kayaknya saat ini masih sangat membahayakan, karena informasinya Kamis itu Oktober itu katanya puncaknya gitu. Jadi untuk adik-adik semua selalu sehat aja, jangan lupa untuk protokol kesehatannya gitu ya Cik ya. Iya betul. Jangan gitu, selalu cuci tangan biar selalu sehat gitu ya, dan berbagai masker. Oke, gimana kita mulai Cik untuk bincang-bincang kita sore ini gitu ya dengan adik-adik yang saya banggakan semuanya. Bisa Bu. Sudah di semester 5, semester 7 ya adik-adik semua ya. Sepertinya sudah mulai fokus nih inginnya kemana gitu ya Cik ya. Kalau sudah di semester 5, semester 7 kayaknya udah saya sudah fokus ini ingin jadi profesional apa gitu ya Cik ya. Iya betul. Tidak ada salahnya sih kita mengetahui bahwa itu tren yang sekarang ada gitu ya, karena di era industri 4.0 itu ada IoT, ada cloud. Nah dengan cloud itu yang menyebabkan kita selalu bicaranya ketemunya dengan data gitu ya. Ya betul, itu data dia. mining itu selalu ketemunya dengan data gitu Cik. Awalnya kenapa kita harus belajar data mining itu? Kira-kira apa ada Ede? Nah, ayo, kenapa harus belajar data mining? Kenapa kita harus belajar data mining nih dengan kondisi sekarang ini? Kira-kira apa? Ayo, adik-adik mahasiswa, kenapa harus belajar data mining? Nah, sehari-hari sekarang gitu ya, kita duduk manis di rumah, kita lakukan aktivitas apa-apa, paling banyak itu apa Cik? GoFood ya Cik ya? GoFood. Bu Emi tahu. GoFood kita. Nah, dengan Anda GoFood itu
sebenarnya ada salah satu penyumbat data. Ya kan, Cik? Betul. Nah, itu penyumbat data gitu. Kita duduk manis di rumah, kita menyumbat data di situ. Kemudian apa lagi kira-kira adik-adik yang kita harus berhubungan dengan keseharian kita? Belanja ya, Cik ya. Ya, Sekarang betul. itu kalau belanja nggak ke supermarket, tetapi saya online. Oh, oke. Nah, kan beberapa supermarket yang ada di sini itu menyediakan layanan. Bentar ya Bu Emi sebentar. Adik-adik mahasiswa, suaranya Bu Emi terdengar tidak ya? Adik-adik mahasiswa? Iya, jangan nggak masuk lagi. Adik-adik mahasiswa? Coba Ninyoman Triani, suaranya Bu Emi masuk tidak? Sore Ninyoman Triani. Suaranya Bu Emi terdengar tidak ya? Jangan-jangan adik mahasiswa tadi nggak menjawab karena tidak terdengar ini. Ninyoman bisa jawab, Enci? Ninyoman Triani. Suaranya Bu Emi terdengar tidak ya? Gimana suaranya Bu Emi terdengar? Oh, terdengar. Oke. Jelas ya, terdengar jelas ya, adik-adik ya. Bisa, ya lanjut. Jadi sekarang itu Bu Emi itu suaranya katanya kecil, kurang jelas. Kurang jelas. Oke, gimana sekarang? Tunggu ya, saya tanya dulu, jangan-jangan yang lain jaringan kecil. Bentar ya. Kalau begini terdengar tidak? Coba Bu Emi ngomong, Bu Emi. Halo, ya, suaranya Bu Emi terdengar? Sepertinya settingannya OBS, Cik, karena kalau mic-nya tidak itu kecil dari saya juga. Oh, gimana ya? Contoh. Apa ya? OBS-nya udah masuk nih mic-nya. Bu Emi suaranya juga sudah masuk. Bagaimana? Nah, sudah katanya sudah jelas. Oke. Oke. Ya, jadi kenapa sih kita butuh data mining? Jadi sebenarnya data mining itu ilmu yang baru gitu ya, Cik. Mulai banyak dibicarakan itu di tahun 90-an gitu ya, adik-adik. Kenapa? Ya, salah satunya karena di sini kita butuh sekarang itu data yang ada di dalam kehidupan kita sekarang itu semakin banyak dan semakin besar. Itu utamanya karena teknologi untuk penyimpanan itu juga besar gitu ya. Kalau dulu kita zamannya Bu Emi dulu itu sempat hanya menggunakan disket gitu ya, yang ukurannya hanya ya kilobyte saja gitu ya. Sekarang kita sudah bertera-tera gitu ya, Cik ya. Kita nyimpan data itu bertera-tera sehingga sekarang semua data itu tersimpan. Kemudian yang kedua, kenapa jumlah datanya semakin besar, adik-adik semua? Ya, dulu nggak pernah disimpan ya, Cik ya. Semuanya data itu hanya tertulis di dalam hard copy saja. Semua data itu tersimpan tidak tersimpan secara digital. Sekarang semuanya tersimpan secara digital. Nah, saking tidak cukupnya gitu, sekarang harus disimpan lewat cloud gitu ya, lewat Google Drive. Nah, itu semakin memperbesar data yang ada. Jadi kita itu salah satunya yang menyebabkan produksi data itu menjadi besar. Oke, contohnya kalau di ekonomi apa, adik-adik mahasiswa? Di ekonomi tadi contohnya yang gue jelaskan di awal itu yang di retail. Di retail itu mall ya. Sekarang mall ada di mana-mana gitu kan. Nah, itu transaksinya tiap hari berapa itu? Berapa data? Kalau sebulan sudah berapa juta? Setahun berapa juta? Gitu ya. Itu untuk satu retail misalkan. Itu baru untuk satu retail di satu daerah gitu. Belum kalau seluruh Indonesia. Pasti retail itu kan punya cabang-cabangnya, nggak cuma satu di satu wilayah kan, banyak di wilayah lain gitu ya, adik-adik mahasiswa. Nah, itu berapa datanya yang tersimpankan di di tempat penyimpanan mereka itu. Kemudian di pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan itu kalau kita datang ke satu rumah sakit, setiap hari itu ada berapa pasien? Sebulan ada berapa pasien, gitu kan?
apalagi setahun gitu ya, pasti jutaan gitu ya data tersebut. Kemudian ada lagi yang sering kita akses sehari-hari, misalkan BMKG ya, sekarang itu BMKG itu kita lihat harus mengetahui yang cuacanya hari ini, kemudian curah hujan, angin dan sebagainya. Nah, itu adalah data-data yang kita produksi setiap hari. Nah, itu jumlahnya sangat besar gitu ya. Nah, itu salah satu kenapa kita membutuhkan data mining. Yang kedua apa, adik-adik semuanya? Coba diketikkan yang bisa baca, ayo. Alasan kedua. Ayo, yang kedua apa? Diketikkan semua. Siapa yang Oke, di situ Bu Emi tuliskan datanya besar tapi tidak dimanfaatkan. Kenapa? Nah, selama ini kalau adik-adik membangun sistem informasi, yang ditampilkan kan hanya laporan ya, betul nggak adik-adik? Ya kan, laporan misalkan di retail gitu ya, laporan pendapatannya akhir tahun, kemudian di akhir bulan itu berapa gitu ya, kemudian atau laporan mengenai jumlah pasien di situ. Nah, itu datanya hanya berupa laporan-laporan, setelah itu selesai. Tidak dimanfaatkan sama sekali, gitu kan? Nah, kemudian kenapa tidak dimanfaatkan? Karena entitas datanya itu tidak memiliki arti. Makanya kalau kemudian adik-adik lihat simbol ikonnya data mining itu apa? Orang menambang kan? Mencagul itu kan menambang gitu ya. Nah, itu karena apa? Karena kita itu menambang data. Jadi data yang sangat besar itu, kemudian kita coba untuk mencari informasi penting di situ untuk bisa dimanfaatkan. Salah satunya misalkan gini, adik-adik yang suka GoFood gitu ya, soalnya saya senang ngomong GoFood itu karena sekarang dengan WFA itu kan kita sering pesan makanan online gitu ya. Coba lihat saat dibuka, pasti saat dibuka itu yang muncul di layar depan Anda itu apa? Pasti makanan yang paling sering adik-adik pesan, betul nggak? Ya kan? Nah, kenapa itu bisa muncul gitu? Muncul di depan sendiri. Ya karena adik-adik itu salah satu menyumbangkan data itu, tiap hari menyumbangkan informasi pemesanan itu. Nah, kemudian sama Gojek nih, data itu ditambang untuk mendapatkan informasi apa? Nggak sekedar rekap untuk makanan ini jumlah omsetnya sekian untuk dibayarkan, enggak. Untuk melihat apa? Tren makanan yang sedang disukai saat ini apa? Kemudian ada informasi juga kan, misalkan saya nih sering buka di YouTube misalkan. Kita sering bukanya apa, informasi apa gitu. Jadi sukanya buka apa di YouTube? YouTube saya cari ini webinar gratis, sama saya cari webinar yang berhubungan dengan penelitian gitu, yang topik-topik materi penelitian. Nah, setiap kali saat kita membuka itu, pasti layar depan kita apa dari YouTube itu? Pasti informasi itu kan? Nah, itu karena sudah ditambang datanya sehingga kita bisa mendapatkan informasi itu. Nah, itulah alasannya kenapa kita membutuhkan data mining. Jadi data yang setiap kali kita informasikan lewat toolbar itu, kita ketikkan informasi itu, kemudian kita masukkan data-data kita itu, kemudian diperas untuk kemudian dijadikan informasi yang penting untuk bisa dimanfaatkan oleh siapapun di situ. Nah, kalau cara tradisional itu kan kalau cara tradisional kan biasanya adik-adik tadi ya membuat aplikasi sistem informasi retail misalkan. Itu pasti berupa laporan, hanya laporan berupa grafik saja lah gitu. Terus yang menginterpretasikan grafik itu siapa? Kira-kira siapa adik-adik? Nah, siapa? Ayo. Eksekutif kan? Kayaknya error nih. HP saya kok jadi muncul banyak banget. Ya, terus Bu. Suaranya nanti nggak kedengaran? Saya nggak kedengaran? Oh, nggak dengar suara saya ya? Bentar.
Oke. Jadi yang menginterpretasikan siapa? Pimpinan gitu ya dari tabel itu untuk kemudian mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan data yang ada itu supaya nanti bisa dimanfaatkan lebih lanjut. Seperti tadi misalkan, kalau Anda membuat sistem informasi untuk rumah makan misalkan. Biasanya yang terdata di situ kan hanya ini kan, pelanggan ini membeli makanan ini harganya berapa, kemudian total pembayarannya berapa gitu ya. Nah, sebenarnya kan bisa dibuat data itu yang masuk itu bisa dibuat informasinya. Oh, ternyata yang paling laku itu masakan di rumah makan saya itu adalah menunya ini. Ya enggak? Yang paling disukai dalam 5 hari terakhir atau misalkan dalam 1 minggu ini. Itu yang paling banyak disukai itu. Kemudian bisa melihat bahwa cita rasa yang paling disukai apa misalkan. Nah, itu bisa menjadi informasi lebih lanjut oleh pihak pengelola rumah makan itu untuk bisa membuat varian yang baru. Nah, itu salah satunya kita lakukan dengan menggunakan data mining. Itu adik-adik. Nah, sehingga akar ilmu dari data mining itu ada 3 utamanya. Yang pertama itu kita menggunakan pengolahan statistik. Ya, statistik itu ternyata sangat banyak dibutuhkan juga. Kemudian artificial intelligence di dalamnya sekarang ada machine learning ya, yang tren sekarang, ilmu yang dikembangkan sekarang adalah machine learning. Itu ada di dalam AIDC itu. Kemudian yang ketiga adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Nah, itu yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan menghasilkan pengetahuan terkait dari data tersebut. Nah, teknologi ini itu bisa dipakai untuk tadi mengotomatisasi proses pencarian informasi yang kita bisa memprediksi nantinya ke depannya akan seperti apa. Gitu, dari data-data yang sekarang ada gitu dengan menggunakan pola hubungan tersembunyi untuk data tersebut. Jadi kalau adik-adik belajar di dalam database gitu ya, di dalam database kita banyak untuk di report, hanya menampilkan report gitu ya. Nah, sekarang dari data report itu yang kita olah untuk bisa mendapatkan informasi lebih. Itu sehingga kemudian kita dapatkan definisi dari data mining itu apa adik kira-kira? Benar? Ini suara saya terdengar tidak? Terdengar kecil tapi Cik? Oh iya. Oke. Gimana dengan informasi tadi kira-kira berarti definisi dari data mining itu apa adik semuanya? Nah, ayo. Ada yang tahu? Ayo. Apa? Coba dituliskan kira-kira apa itu data mining. Ya, yang paling diingat itu kita menambang ya. Jadi kita mencari harta karun gitu ya. Harta karun tersembunyi dari data itu. Makanya simbolnya di situ data mining itu orang menambang gitu. Ya, pakai simbol di situ karena tadi kita mencari informasi penting di situ yang bisa kita manfaatkan. Nah, saat ini semuanya itu sudah dimanfaatkan oleh banyak bidang gitu ya. Seperti kemarin Cik Vivi fokus pengen di text mining gitu ya. Nah, di text mining itu kan kita juga menambang data itu sebenarnya. Ya, menambang data-data yang ada misalkan kita mau melihat ujaran kebencian misalkan di situ. Itu bisa diambil misalkan dari Twitter, data dari Twitter, data dari Facebook. Nah, itu kita bisa buat dengan menggunakan algoritma tertentu. Nah, kita bisa mendapatkan informasi mengenai ujaran kebencian. Dan itu sudah dibuatkan aplikasinya loh. Ada yang sudah membuatkan aplikasinya meskipun belum maksimal karena belum menggunakan beberapa faktor gitu ya. Jadi itu sudah bisa digunakan untuk itu salah satunya. Kemudian ada yang suka bisnis yang kewirausahaan gitu ya. Nah, yang suka jualan online gitu ya, misalkan kerudung gitu kan sekarang banyak yang anak-anak remaja itu pakai kerudung gitu ya.
lihat trennya sebenarnya itu yang paling disukai itu warna apa gitu ya, modelnya seperti apa. Nah, itu bisa dilihat dari data-data pemesanan di situ. Nah, itu apa namanya, bisa digunakan untuk informasi-informasi semacam itu. Itu manfaatnya salah satunya dengan data itu. Kemudian kenapa di aplikasi-aplikasi startup itu ya, itu ada kolom untuk komplain atau kolom untuk memberikan tanggapan gitu ya, Cik ya. Betul. Nah, kolom-kolom tanggapan itu sebenarnya bisa kita tambang informasinya untuk kemudian untuk apa? Ya, untuk meningkatkan harga jual apa namanya ini bukan harga jual ya harga diri. harga diri ya betul dengan harga diri kemudian produk kita kan banyak yang membeli gitu ya Cik ya jadi menambah pundi-pundi uang kita gitu adik-adik semuanya ya jadi tadi definisinya apa ada yang sudah menjawab Cik? Ada nih berapa 2 orang Mita sama Widian. Kalau Mita Mangkobombang nih katanya data mining menggambarkan sebuah pengumpulan teknik-teknik dengan tujuan yang menemukan pola-pola yang tidak diketahui pada data yang telah ditemukan. Mantap dia copy paste-nya nih Bu Emi. Ya. Kurang keras sih aku nggak dengar. Terdengar tidak Bu? Kurang dengar. Tadi kalau pakai bisa. Bentar ya, saya ini ada mungkin saya di rumah ada ini ya kan Bu, ada mic-nya gitu. Dan saya bawa. Coba ya saya mau tanya ke mahasiswa nih. Sheila. Sheila, Enci mau tanya nih, suara Enci terdengar tidak? Enci terdengar tidak? Kalau suara Bu Emi terdengar tidak? Coba. Oh kayaknya ini Facebook saya ini delay. Bentar ya Bu. Masuk kok ini suaranya ke adik-adik ya. Coba Bu Emi bisa ngomong Bu? Gimana? Bisa ngomong? Ya. Ya terdengar adik-adik semua suaranya Bu Emi? Oh iya masuk nih. Iya. Oke. Ya jadi tadi yang menjawab siapa aja Cik? Yang kedua? Yang kedua itu adalah Widian. Data mining yaitu suatu proses pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Oke, bagus sekali. Ya, dari apa namanya yang Bu Emi sampaikan tadi bisa adik-adik simpulkan ya. Jadi intinya data mining itu salah satu disiplin ilmu yang nanti mempelajari metode bagaimana kita mengekstrak pengetahuan dari data yang sangat besar itu untuk bisa kita hasilkan informasi baru yang lebih bermanfaat untuk meningkatkan kinerja dari baik itu sebuah institusi ataukah sebuah perusahaan gitu ya untuk proses bisnisnya itu intinya dari definisi data mining. Nah sebenarnya data mining itu ada istilah lainnya juga loh adik-adik semuanya. Jadi ada juga yang menyebut di sini knowledge discovery in database. Ya, ini banyak kalau yang bicara di statistik, ya. Jadi pengolahan data di statistik itu. Kemudian ada juga yang menyebut sebagai knowledge extraction. Jadi mengekstrak pengetahuan. Kemudian ada yang memberikan istilah pattern analysis atau analisis data atau analisis pola gitu ya. Makanya semua basis ilmu mengenai pengenalan pola itu tidak akan lepas dari mining, data mining. Kemudian ada juga yang menggunakan istilah business intelligence, kecerdasan bisnis gitu ya. Kemudian ada juga data arkeologi, ada juga data tracking. Nah, itu beberapa istilah yang digunakan selain di data mining ya, ada yang menggunakan istilah-istilah itu awalnya. Nah, berarti tujuannya apa adik-adik semua untuk data mining tadi?
Nah, tujuannya bisa kita kelompokkan jadi 3. Yang pertama, untuk explanatory. Jadi, sarana untuk menjelaskan suatu kondisi. Contohnya apa, Adik-adik? Menjelaskan suatu kondisi. Ayo, contohnya apa? Ayo, menjelaskan suatu kondisi. Menjelaskan kondisi apa, misalkan? Sarana untuk menjelaskan kondisi perusahaan, ya. Ya, betul. Kondisi universitas. Ya, jadi kondisi-kondisi seperti apa namanya hobi gitu ya, Cik ya. Hobi bisa juga ya. Ya, kemudian misalkan pola perilaku ya hobi. Perilaku, ya, Okay. kondisi perilaku itu bisa. Kemudian perilaku itu nggak cuma perilaku untuk manusia gitu ya, bisa perilaku alam. Ya, kalau iya, data betul. kita ambil dari BMKG misalkan gitu, kita bisa melihat dari perilaku alam gitu ya. Kita bisa melihat atau memprediksi nanti ke depannya akan ada angin besar, hujan deras gitu ya, apa namanya yang harus kita waspadai gitu. Kemudian yang kedua tujuannya untuk konfirmatori. Jadi di sini sarana untuk mempertegas sebuah hipotesa. Jadi bisa digunakan untuk meyakinkan. Benar nggak terjadi tadi ya bahwa dia melakukan ujaran kebencian, hate speech tadi. Kemudian benar nggak bahwa saat ini itu yang digemari itu adalah makanan dengan jenis seperti apa. Gitu. Nah, itu bisa juga untuk mempertegas hipotesa. Kemudian yang ketiga adalah exploratory. Berarti mengeksplor ya, jadi sarana yang digunakan untuk mencari pola-pola baru yang sebelumnya tidak bisa dideteksi. Nah, pola barunya apa? Kalau belanja misalkan ya, Ci ya. Oh, betul. Belanja. Nah, kalau kita belanja di apa namanya dengan melihat daftar belanjaan seseorang, misalkan kita bisa mendeteksi nih. Biasanya orang itu kalau mengambil gula, nanti pasti dia akan belanja jenis yang lain gitu. Nah, itu bisa digunakan oleh retail tersebut. Salah satunya untuk apa? Untuk menempatkan bahan-bahan makanan itu. Caranya bagaimana? Jangan didekatkan. Supaya apa? Kan kalau perempuan itu kalau belanja, lihat yang lainnya, kadang tadinya nggak kebeli kan kebeli kan? Nah, sehingga ditempatkannya tidak berdekatan supaya apa? Dia melewati bahan-bahan atau barang-barang yang tadinya itu tidak akan terbeli oleh seseorang, itu bisa terbeli karena terlewatkan. Nah, itu salah satu hal yang tidak apa namanya dari data-data seperti itu kita bisa dapatkan tadi informasi pola-pola tersebut. Itu salah satu tujuannya kita melakukan proses data mining. Nah, sekarang apa namanya? Kalau kita bicara data mining, itu sebenarnya ada 4 kunci. Ya, sebenarnya 3 kunci utama. Kita tambahkan 1 karena kita untuk evaluasi. Kira-kira apa, adik-adik? Kalau kita bicara data mining itu yang kita bicarakan apa? 3 hal itu. Dari dari penjelasan Bu Emi di depan tadi, kita kira apa? Kita awal bicara tentang apa? Anci? Tentang data, knowledge. Data. Jadi kita bicara mengenai himpunan data yang besar, data set. Kemudian apa? Yang kedua? Sebelum kita sampai tujuan, sebelum kita tadi ketemu sampai tujuannya untuk apa? Setelah kita punya data besar itu apa? Saat kita tambang? Informasi. Apa Dede? Knowledge. Ayo. Metode. Metode. Ya kan? Metode penambangannya seperti apa? Kemudian yang ketiga apa? Pengetahuan. Pengetahuan didapatkan dari data mining itu. Jadi, kalau kita bicara data mining, itu ada 3 hal utama yang nanti kita bicarakan. Pertama, mengenai inputnya, berarti mengenai himpunan datanya. Kemudian yang kedua adalah metodenya, jadi algoritma dari miningnya.
Kemudian yang ketiga adalah pengetahuannya yang nanti akan yang akan dihasilkan untuk tujuan tadi. Nah, yang terakhir itu adalah bagaimana kita mengevaluasi bahwa pengetahuan itu akurat, gitu kan? Nah, itu yang dibicarakan utama, kata kuncinya di dalam data mining itu di situ. Kita ulangi, Pak, tadi adik-adik semua 3 kata kunci utamanya. Coba sebutkan, ayo. Ya, ini. Ya. Jadi saya ya, coba adik-adik masih semua, coba mention di grup chat apa 3 hal tadi yang disampaikan Ibu Emi. Iya. D, M, ya. Inisialnya ya. D, M, dan apa ini? K. Iya. DMK. Sebenarnya apa itu? kita menyambung kemarin kita belajar algoritma pemrograman ya sama Pak Anggoro ya, Bu Vivi ya? Enggak sih, rekayasa perangkat lunak. Ya. Bukan. Jadi sebenarnya di dalam pemrograman itu kan kita punya 3 hal kan? Input, proses, output. Ya kan? Betul. Nah, ini sama. Inputnya itu data yang sangat besar tadi. Ya, himpunan dataset yang sangat besar. Kemudian prosesnya itu adalah metodenya, gitu ya, metode data miningnya. Kemudian output. Nah, outputnya berupa pengetahuan. Kalau bikin program itu kan inputnya berupa variabel, gitu ya, berupa variabel. Kemudian prosesnya itu algoritmanya. Kemudian outputnya ya informasi report dan sebagainya. Biasanya kalau kita belajar pemrograman kan seperti itu. Nah, kalau di data mining itu informasinya berupa pola, model, atau pengetahuan. Itu saja. Jadi ada 3 hal itu saat kita bicara mengenai di data mining. Nah, untuk inputnya mungkin sedikit mengenalkan dulu, mengingatkan ya, Cik ya. Jadi di dalam dataset yang sangat besar itu kita punya namanya atribut atau fitur. Nah, fitur itu adalah ciri-ciri dari data itu. Ya, bisa misalkan contohnya untuk yang ada di slide itu ya. Jadi bisa sepal untuk panjangnya, lebarnya, tingginya gitu ya. Kemudian ada tipenya, itu berarti adalah yang kita sebut sebagai kelas atau label. Kemudian tipe datanya itu kalau bisa ada 2, bisa berupa numerik, itu kalau bukan bilangan gitu ya. Kalau bilangan itu berarti numerik. Nah, ini tadi inputnya. Kita bicara dataset itu. Nah, yang selama ini kita dapatkan kan ini data-data yang sangat besar ini. Nah, kadang kita tidak memperhatikan entity-nya itu seperti apa. Pokoknya di situ ada kalau kita membangun database kan pokoknya field-nya ini gitu ya. Tanpa memikirkan nanti sebenarnya itu untuk apa gitu. Nah, kalau di dalam data mining itu yang nanti akan kita gunakan. Kemudian yang kedua, metode. Ya kan, tadi kan kita bicara datasetnya, kemudian yang kedua metodenya. Sebenarnya metodenya kita terdiri dari 5. Ya, yang pertama adalah untuk clustering, kemudian untuk untuk association, kemudian untuk estimasi, bisa untuk estimasi, bisa untuk prediksi, bisa untuk klasifikasi. Nah, dari kelima metode ini sebenarnya kita bisa menggunakan 3 algoritma besar, gitu ya. Kita kelompokkan dalam 3 algoritma besar. Algoritma besarnya apa? Ini untuk estimasi, prediksi dengan klasifikasi itu kita bisa menggunakan algoritma klasifikasi. Ya. Algoritma klasifikasi itu bisa dibagi 2, bisa dengan menggunakan model statistik, bisa menggunakan algoritma klasifikasi. Nah, kalau untuk metode klasifikasinya itu beberapa yang bisa digunakan, misalkan dengan menggunakan decision tree. Decision tree itu ada algoritma decision tree sendiri,
ada IDA, ada C45 gitu ya. Kemudian ada metode artificial neural network-nya, bisa menggunakan ANN, itu bisa pakai perseptron, bisa pakai multi-layer perseptron, bisa menggunakan learning vector kuantisasi gitu ya, dan masih banyak lagi. Ini Bu Emi hanya memberikan beberapa sampelnya saja. Kemudian bisa juga menggunakan nearest neighbor. Di sini kita bisa pakai K nearest neighbor, bisa pakai WK support vektornya, bisa juga menggunakan nanti nearest neighbor sendiri metodenya. Kemudian masih ada lagi satu metode klasifikasi yang algoritmanya misalkan menggunakan support vector machine. Nah, itu tadi. Jadi dari 5 metode untuk data mining itu sebenarnya kelas bisa dikatakan kelompok pertama itu bisa menggunakan metode klasifikasi. Kemudian kelompok kedua apa? Menggunakan clustering. Nah, metode clustering itu kita bisa menggunakan metode partisi, bisa menggunakan hierarki gitu ya. Untuk metode partisi kita bisa pakai K-min, bisa pakai K-model, kita bisa pakai fuzzy K-means, bisa pakai SOM gitu ya. Kemudian yang hierarki kita bisa pakai AHC misalnya. Kemudian yang terakhir itu yang asosiasi. Nah, BMI akan berikan contohnya untuk data mining untuk masing-masing metode itu digunakan kapan? Kira-kira kalau estimasi kira-kira untuk apa? Nah, di sini jadi adik-adik untuk menentukan metode data miningnya yang perlu diperhatikan apanya? Karakteristik datanya. Ya, karakteristik dari himpunan datanya itu yang harus diperhatikan. Ya. Oke, yang pertama contohnya estimasi. Jadi estimasi itu kita gunakan kalau datanya itu berupa numerik dan mempunyai label. Artinya labelnya juga nilainya numerik. Gitu. Ini contohnya pengiriman PISA, ya. Misalkan kita mau memberikan estimasi untuk mengirimkan PISA, itu kita berapa sih waktu tempuhnya. Jadi misalkan ada 1000 data gitu ya. Kalau ada jumlah pemesanannya 3, kemudian nanti ada traffic light yang harus dilewati itu ada 3 traffic light, jaraknya misalkan 3 km, itu waktu tempuhnya misalkan kira-kira 16 menit misalkan seperti itu. Nah, sehingga data yang besar itu tadi itu bisa kita gunakan untuk estimasi. Estimasi kalau saya jumlah pemesanan saya ada 5 misalkan, jumlah traffic light-nya nanti ada 4, jaraknya itu sekitar 7, berarti waktu tempuhnya berapa gitu. Nah, itu bisa kita selesaikan salah satunya dengan metode estimasi dengan menggunakan regresi linear. Nah, jadi misalkan kita dapatkan ketemu nilai regresi linearnya adalah rumusnya ini ya, 0,48 P itu untuk jumlah pesanan, ditambah 0,23 untuk L jumlah lampu merahnya, dan 0,5 jaraknya. Nah, tadi yang Bu Emi katakan kalau misalkan jumlah pesanannya 5 ya berarti 0,48 kali 5 gitu ya. Jumlah lampu merahnya tadi ada berapa? 7 misalkan, berarti 0,23 kali 7, jarak tempuhnya misalkan 7 juga, berarti 0,5 kali 7. Nah, itu ketemu waktu tempuhnya. Jadi bisa kita gunakan untuk estimasi. Nah, salah satunya misalkan bisa dimanfaatkan di mana? Kurir. Ya, kurir yang mengantar surat. Gitu ya. Kita bisa gunakan untuk saya kalau harus membawa surat sekian dengan posisi tempatnya di masing-masing tempat itu berapa yang harus saya singgahi, berapa lampu merah yang harus saya lewati. Nah, kita bisa melihat waktu tempuhnya yang harus dikerjakan berapa, gitu. Sehingga setiap untuk jasa ekspedisi itu bisa tahu bahwa berarti masing-masing kurir itu dalam 1 hari dengan jam kerja sekian, dia harus bisa menyelesaikan berapa dokumen. Nah, itu sudah tidak bisa kurirnya tidak bisa membohongi lagi. Gitu. Itu salah satunya bisa dimanfaatkan di
bidang itu. Ini untuk estimasi. Jadi kalau estimasi dilihat datanya bahwa semua datanya itu untuk fiturnya itu berupa numerik. Kemudian labelnya di sini adalah waktu tempuh ya. Waktu tempuhnya juga berupa numerik. Nah, sekarang untuk yang metode yang kedua. Metode kedua tadi untuk prediksi. Nah, bedanya kalau dengan untuk yang estimasi itu hampir mirip dengan yang estimasi. Hanya bedanya kalau diprediksi itu kita menggunakan data-data time series. Ya, data-data dalam jangka waktu tertentu gitu ya. Kalau estimasi enggak. Kemudian yang kedua, untuk atribut dan labelnya itu numerik dan datanya tadi yang ciri utamanya perbedaan dengan estimasi hanya di dataset untuk yang digunakan. Kalau diprediksi itu kita menggunakan time series. Kira-kira kalau time series itu apa contohnya? Adik-adik mahasiswa. Series, ayo. Yang paling sering dibahas itu apa? Ayo. Bursa saham. Ya kan? Yang banyak diberikan itu seperti bursa saham. Kemudian apa? Data BMKG itu semua prediksi kan? Prediksi bahwa besok itu kemungkinannya ada badai misalkan. Mau ada kecepatan anginnya sangat besar, jadi harus hati-hati gitu. Nah itu kan kita menggunakan data-data time series yang ada di situ. Nah dari sini salah satunya yang bisa dilakukan dengan menggunakan metode apa untuk mengetahui polanya. Nah kita salah satunya bisa menggunakan metode prediksinya, misalkan menggunakan yang neural network misalkan. Jadi di sini ini contoh aja ya, contoh metodenya. Sehingga adik-adik nanti bisa menentukan metode yang tepat itu apa. Gitu. Nah, sehingga kemudian dapat polanya ini. Nah, dapat polanya yang diinginkan. Oke. Yang ketiga tadi apa? Adik-adik? Metodenya, 5 metode di dalam DM. Estimasi, prediksi, kemudian ada yang jawab positif di situ? Nggak ada yang jawab. Tadi harusnya langsung ditanya mungkin ya sambil mengecek atau memperhatikan. Oke. Metode yang sedang diajari Ibu Emi, dijelaskan Ibu Emi sekarang metode apa? Coba. Ini soalnya Facebook saya monitor tapi agak ini Bu. Iya. Adik-adik kira-kira pengen lulusnya cepat atau enggak ya gitu. Bu Vivi butuh informasi mahasiswanya itu kalau nilainya sekian itu kira-kira nanti dia bisa menyelesaikan kuliahnya tepat waktu atau enggak ya gitu. Ya, prediksi. Betul nggak itu Bu? Iya ada sih. Ya. Terus adik-adik bisa memperkirakan nggak? Saya masuk IPK saya sekarang semester 3 itu IPK saya sekian misalkan. Kemudian IPK saya semester 5 sekian gitu. Kira-kira nanti saya bisa lulus nggak ya tepat waktu gitu. Kira-kira data-data itu adik-adik kan punya data IPK setiap semester gitu ya. Nah, kemudian punya informasi kegiatannya misalkan saya nyambi kerja nih. Ada nggak yang nyambi kerja ini Bu Vivi? Ada beberapa. Nah, ada nih yang nyambi kerja. Kalau di kelas saya ini ada nggak? Yang aku tahu sih ada. Yang kakak tingkat mereka ada yang nyambi-nyambi. Nah, ada juga adik tingkat ya. Kemarin ya. Ada yang. Nah, kalau saya kerja kira-kira kemungkinannya saya bisa tepat waktu nggak ya gitu. Itu sebenarnya bisa diklasifikasikan Bu Vivi. Okay. Ya adik-adik semua. Jadi atributnya, cirinya kita bisa menggunakan metode klasifikasi. Nanti atributnya harus atributnya bisa numerik atau nominal. Kalau tadi semuanya numerik ya Bu Vivi ya. Jadi yang estimasi sama prediksi tadi semuanya numerik. Nah, kalau yang klasifikasi ini bisa numerik bisa nominal. Kemudian label datanya itu nominal. Nah, label datanya ini tadi lulus tepat waktu iya atau tidak. Nah, ini kita bisa menggunakan metode-metode klasifikasi. Contohnya saya akan menggunakan yang decision tree. Nah, decision tree ini nanti saya bisa menelusur dari informasi data yang dipunyai
semua mahasiswa itu kita bisa lihat nih, status mahasiswa itu bekerja atau enggak. Kalau bekerja, dia IPS-nya semester 2 berapa? Kalau IPS-nya semester 2 dia lebih besar dari 3,5, maka dia akan bisa lulus tepat waktu. Kalau enggak, kita cek IPK-nya lebih kecil dari 3,5. Kalau iya, kita cek IP-nya semester 8 berapa. Kalau lebih besar dari 2,95, kita lihat semester 3-nya. Kalau semester 3-nya lebih besar dari 2,57, dia bisa jadi nanti lulusnya terlambat. Tapi kalau lebih kecil, yang lebih kecil tadi terlambat, kalau yang lebih besar bisa tepat waktu. Gitu. Nah, itu kita bisa dapatkan informasinya dari sini. Jadi kita mendapatkan pola. Jadi outputnya berupa pola ini, pola sebuah rumusan. Sehingga nanti kalau Bu Vivi lihat, saya punya mahasiswa, status mahasiswa. Padahal di sini kan tidak menyebutkan informasi datanya, datasetnya ini kan ada nilai UN-nya, ada asal sekolahnya gitu ya Bu Vivi ya, ada IPS-nya gitu. Tapi di sini kita nanti bisa mendapatkan pola yang bisa kita gunakan untuk menentukan dia lulus tepat waktu atau tidak. Nah gitu ya adik-adik ya. Jadi cirinya apa tadi untuk yang metode klasifikasi? Yang bisa datasetnya harus seperti apa? Atributnya bisa numerik, bisa nominal. Kemudian label datanya nominal. Kemudian algoritmanya digunakan algoritma klasifikasi tadi yang Bu Emi jelaskan. Jadi bisa mencoba dengan decision tree, bisa menggunakan yang artificial neural network, bisa juga menggunakan SVM, bisa juga menggunakan sehingga nanti ketemu polanya. Ya. Kemudian yang keempat, apa adik-adik tadi? Yang keempat, clustering. Ya. Nah, clustering ini biasanya disebut sebagai unsupervised learning gitu ya. Karena apa? Bedanya dengan menggunakan klasifikasi. Kalau klasifikasi tadi punya label ya Bu Vivi ya. Ada labelnya berupa nominal gitu. Nah, kalau clustering itu datanya tidak punya label gitu. Nah, kalau datanya tidak punya label, nah kita bisa menyelesaikan salah satunya dengan melakukan proses clustering. Jadi nggak sembarangan bahwa saya punya dataset ini gitu ya. Datasetnya misalkan berupa data yang tidak ada labelnya gitu. Kemudian kita akan selesaikan dengan klasifikasi, nggak bisa. Gitu. Karena ya klasifikasi itu harus mempunyai label. Nah, ini contohnya. Kemudian kita bisa menggunakan misalkan metode Kabin, bisa menggunakan metode K-mode, bisa menggunakan Fuzzy, bisa menggunakan SOM misalkan. Nah, sehingga kita bisa mengklaster sebuah data itu. Nah, nanti detailnya untuk algoritmanya seperti apa nanti akan diajarkan di dalam satu semester ini ya Bu Vivi ya. Iya, bagaimana metode-metode klasifikasinya, algoritmanya tadi gitu ya. Kemudian prosesnya bagaimana, algoritmanya seperti apa nanti akan jelaskan. Jadi di sini Bu Emi akan memberikan global untuk memberikan ciri-cirinya. Kapan Anda menggunakan algoritma klasifikasi, kapan Anda menggunakan clustering gitu ya. Dan yang terakhir ini adik-adik mahasiswa, yaitu metode asosiasi. Nah, kalau metode asosiasi ini berupa data transaksi yang terhubung antar item yang tadi Bu Emi katakan. Misalkan data belanjaan. Nah, data belanjaan itu bisa kita bisa dapatkan untuk tadi yang Bu Emi ceritakan di awal. Jadi daftar belanjaannya misalkan seseorang itu belanja gula, kopi, kemudian sabun, sampo, ya. Kemudian ada lagi yang belanja kopi, kemudian popok, kemudian spray, kemudian celana dan seterusnya. Nah, ini dengan menggunakan salah satu metode asosiasi, itu metode asosiasinya contohnya pakai FP Growth gitu ya. Itu kita bisa mendapatkan polanya ini.
Nah, kayaknya ini seperti pola kita belajar pakai fosfor ya, Bu Vivi. Betul. Ya, kayak fosfor itu. Nah, itu kayaknya kemudian akan terlihat bahwa orang kalau belanja ini, nah ini kan ada panah-panahnya ya. Jadi kalau dia belanja ini pasti kemudian menuju ke belanjaan berikutnya, misalkan di sini. Kalau dia belanja ini pasti berikutnya dia akan belanja di sini. Nah, pola ini salah satunya itu bisa digunakan oleh kalau yang di supermarket itu ya. Adik-adik sering kan datang ke supermarket beberapa saat itu tempatnya dirubah-rubah ya Cik Vivi ya. Betul. Supaya apa Cik? Tahu nggak adik-adik kenapa dirubah-rubah tempatnya? Nah, ada yang tahu. Ayo. Kenapa kalau belanja di supermarket itu kadang posisinya kemarin gulanya ada di sini ya. Kemarin saya beli minuman minuman green tea misalkan itu ada di sini kok sekarang nggak di sini ya. Tempatnya dirubah kan itu adik-adik. Kenapa? Apa? Ayo. Nah, ayo kenapa? Ya karena kelemahan mata kita itu yang dimanfaatkan oleh mereka supaya melihat yang lain sehingga kita yang tadinya nggak belanja itu kita jadinya kita ambil untuk belanja gitu. Nah kalau kita tahu polanya orang-orang itu maka barang-barang itu tidak akan pernah diletakkan di posisi yang berdekatan yang di awal tadi Bu Emi jelaskan. Nah itu salah satu metode asosiasi yang digunakan untuk menemukan polanya itu. Nah itu metode yang digunakan di mining untuk mendapatkan polanya. Oke, ya adik-adik semuanya untuk metodenya. Poin yang kedua tadi yang Bu Emi jelaskan ini adalah kata kunci kedua yaitu metode dan juga pola yang dihasilkan. Nah yang terakhir apa adik-adik semuanya? Pengukurannya. Jadi metode evaluasinya. Nah metode evaluasinya kita bisa menggunakan confusion matrix. Kemudian untuk kinerja klasifikasinya kita bisa menggunakan AUC ROI atau bisa menggunakan RMSE untuk prediksi errornya. Kemudian untuk clustering itu kita bisa menggunakan pengukurannya menggunakan Davis-Bacon, bisa juga menggunakan indeks DPI, bisa menggunakan silhouette index, bisa menggunakan dan indeks. Nah, itu untuk mengukur kalau nanti adik-adik menambang sebuah data untuk mencari informasi apakah hasil pola yang dihasilkan adik-adik tadi itu cukup bagus, cukup akurat gitu ya. Nah, itu bisa diukur dengan menggunakan ukuran kinerja dari algoritmanya dengan menggunakan metode ini. Oke. Gimana adik-adik semua? Bisa dipahami? Jadi ciri-cirinya tadi ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ini apa namanya? Facebook saya delaynya jauh sekali. Ini yang tadi ditanyain baru keluar nih jawabannya. Ya, mungkin karena itu internet saya kan saya pakai streaming sama ini sama live. Oke. Jadi manfaatnya cukup banyak ya ternyata adik-adik semuanya ya untuk kehidupan kita saat ini. Terutama kita di bidang IT gitu ya. Di bidang IT itu kita sekarang banyak harus banyak belajar juga mengenai fenomena yang ada di sekitar kita. Nah, fenomena itu juga bisa kita gunakan karena sekarang dengan kondisi perubahan perilaku itu kan kita lebih banyak duduk manis gitu ya adik-adik semua. Kalau nggak pegang HP aja rasanya gimana gitu ya. Semua transaksi kita sudah pakai HP gitu kan. Ketinggalan HP itu sudah kalau pacarnya ketinggalan nggak inget gitu. Tapi kalau HP-nya ketinggalan, aduh bingungnya setengah mati gitu ya Cik ya. Apa bisa nggak dibuat statement gini Bu Emi? Aduh, kalau anaknya ketinggalan nggak apa-apa, sedangkan HP-nya. Tanda. Iya, gitu. Nah, itu sebenarnya kondisi kita seperti ini itu untuk kita yang belajar di informatika gitu ya. Itu adalah peluang yang sangat besar.
ya. Dengan ilmu kita yang ada di sini, kita lihat data itu berserakan di mana-mana. Anda bisa melihat data itu ada di mana-mana. Nah, itu kita bisa jual tuh pola yang kita dapatkan, gitu ya. Kemudian kalau adik-adik ingin berwirausaha gitu, nah kita juga nggak cuman ilmu untuk ekonominya, nggak cuman untuk entrepreneurnya gitu ya. Kita juga bisa menggunakan ilmu ini untuk memprediksi. Kira-kira kalau saya berjualan seperti ini, itu yang paling banyak membeli itu usia berapa? Gitu kan misalkan. Makanan ini itu banyak yang membeli itu di usia berapa? Nah, kalau kita tahu clusteringnya seperti itu, nah kita bisa mengarahkan untuk promosinya itu sesuai dengan usianya di situ, sehingga kan kita tidak sia-sia gitu kan. Seperti perbankan misalkan. Perbankan itu kan ribuan transaksi misalkan untuk kartu kredit misalkan. Nah, kalau setiap nasabah itu dia kirimi surat gitu kan, surat penawaran gitu ya, penawaran untuk produknya, satu surat itu sekarang misalkan harganya 1.000 gitu ya. Nasabahnya aja misalkan ada 1.000, itu dia sudah harus mengeluarkan uang berapa? Padahal tidak semuanya pasti berminat untuk produk itu. Nah, kalau kita melihat pola datanya, kan kita bisa mengirimkan yang prospek, gitu kan? Nah, itu yang bisa adik-adik dapatkan dari sini. Jadi ilmu ini itu sebenarnya bisa kita linkkan ke mana saja. Sekarang adik-adik sedang kalau dengan kondisi WFH ini kan sering ya kita kemudian nawarin apa gitu ya, nawarin yang kita jual, kita buat makanan-makanan apa gitu. Nah, itu bisa dilihat yang memesan itu, yang masuk itu datanya diolah. Dari situ bisa melihat yang paling suka varian yang apa gitu kan. Kemudian varian ini tuh banyak disukai untuk usia berapa. Nah, salah satunya seperti itu. Nah, jadi manfaatnya itu untuk adik-adik nggak harus nanti nunggu lulus nih. Nanti harus bekerja nanti di perusahaan yang besar yang membutuhkan untuk pengolahan data science gitu ya. Nggak harus seperti itu. Dari sekarang sudah kita bisa manfaatkan kalau adik-adik sudah mulai jualan kecil-kecilan gitu ya. Kemudian supaya bisa tahu pangsa pasarnya seperti apa. Itu bisa dilihat. Apalagi sekarang kan semua orang tuh narsis ya, Cik ya. Kalau mau makan difoto gitu kan. Kita bisa tahu tuh kemudian kan yang sekarang itu banyak berserakan di sosial media itu ternyata makanan-makanan ini. Nah, kemudian kita bisa ATM kan tadi kalau adik-adik mau jualan gitu ya. Kita kita tiru, kita modifikasi karena sekarang yang lagi tren itu tuh gitu ya. Tapi kita kasih variasi. Dulu waktu awal-awal ini nih Bu. Lanjut deh Bu, nanti kita diskusi sebentar. Lanjut dulu. Lanjut. Nah, jadi contoh penerapannya cukup banyak sebenarnya ya. Jadi untuk dari metode 5 metode tadi sudah kita lihat kan, yang jelas estimasi. Estimasi itu pasti dibutuhkan banyak. Prediksi, gitu kan, klasifikasi, clustering, itu semua dibutuhkan di semua bidang. Apapun itu, sekecil apapun itu dibutuhkan. Apalagi sekarang dengan kondisi COVID seperti ini kan sebenarnya banyak hal yang bisa kita kembangkan dari sini. Ya, clusteringnya gitu kan. Cluster yang paling banyak itu yang mana, yang terkena dampaknya seperti apa. Itu sebenarnya ilmu kita seperti ini banyak dimanfaatkan sih. Nah, ini kan ada pola belanja pelanggan. Itu dengan kita lihat kan sekarang dengan WFH semuanya mudah dengan menggunakan aplikasi. Itu kan pola belanja itu coba lihat di Shopee. Ya enggak sih? Di Shopee. Kemudian di Lazada gitu. Itu yang tadinya nggak belanja itu lihat-lihat jadi belanja, kemudian kita bisa melihat polanya gitu kan. Nah, pola ini sebenarnya yang dibutuhkan untuk nanti kita akan gerak-gerak kemana gitu adik-adik semuanya ya. Jadi ilmu ini itu benar-benar cukup banyak implementasinya gitu ya, baik di dunia real nyata yang kita hadapi setiap hari
gitu. Apalagi kalau Anda benar-benar mau ke riset itu riset yang cukup besar gitu ya, seperti untuk deteksi penyakit gitu kan. Sekarang itu kan dokter itu kan sesuatu yang mahal ya, adik-adik semua. Kenapa mahal? Sekolah kedokteran itu biayanya mahal. Ya, kelasnya dibatasi. Ya, kalau kita informatika bisa berkelas-kelas gitu ya, Cik ya. Iya. Kalau kedokteran itu kan enggak. Nah, untuk menghasilkan dokter yang spesialis harus berapa tahun, gitu kan? Nah, ilmunya nanti belum sampai turun ke bawahnya sudah hilang karena sudah dibawa meninggal gitu. Nah, benar nggak gitu kan? Nah, itu dibutuhkan loh ilmu kita di situ. Jadi misalkan coba untuk mendeteksi, misalkan deteksi untuk penyakit glaukom aja gitu. Atau yang paling mudah adalah biar kita nggak selalu dengan BFA itu, supaya kita nggak selalu ke dokter itu sebenarnya kalau kita sakit itu ya Cik, dokter itu kan selalu melihat mata kita ya. Kenapa? Karena mata orang yang sakit itu warnanya berbeda gitu. Nah, gimana kita bisa ini nih, kamera kita itu sekarang kan canggih, ya kan? Bisa kita ngambil foto kita, kemudian kita dapatkan informasi, oh berarti kita cuma sakit biasa. Kalau enggak, misalkan, oh ini ada masalah di organ yang lain karena matanya warnanya berbeda gitu. Nah, apalagi kan HP kita sekarang kalau kita lihat muka kita gini aja sudah bisa tahu ya kita usia berapa gitu ya Cik ya. Kita usianya 14 tahun atau 32 tahun gitu kan. Nah, itu bisa bisa kita gunakan untuk salah satunya hal seperti itu. Kemudian untuk Internet of Things gitu ya. Internet of Things itu juga kita membutuhkan pola-pola di situ. Proses pengenalan pola itu kan kita gunakan juga metode-metode yang ada di. Oke, gitu adik-adik semuanya. Sedikit ilmu yang bisa Bu Emi bagi gitu ya. Yang terpenting tadi apa adik-adik? Kata kuncinya saat kita belajar data mining? Yuk, kata kunci saat belajar data mining. Apa tadi kata kuncinya untuk data mining? Eno, Mita, Priscilia, Henry, Gilbert, ayo, Rivi, dan lain-lain. Apa kata kuncinya? Oke, silahkan nanti kita berdiskusi aja ya Cik Vivi ya. Minta tolong ininya mungkin Bu bisa di share-nya di end. Bu Emi. Nah, ya udah. Ya, saya ke OBS dulu. Kita diskusi. Nah, jadi itu dia adik-adik semua. Bu Emi sudah menjelaskan tentang pengantar ya data mining sampai dari awal kenapa kita harus menggunakan data mining gitu, terus tujuannya apa gitu kan, sampai penerapannya seperti apa. Jadi data mining itu mulai dari datasetnya, metodenya, kemudian sampai pada yang terakhir adalah knowledge yang kita dapat. Knowledge itu bisa berupa data, bisa berupa pola gitu ya. Nah, ini juga yang kemarin jadi isu nih Bu, waktu awal-awal adanya Gokar sama Gojek gitu tuh. Nah, jadi waktu ada Gokar sama Gojek itu kan orang-orang pada bertanya nih, gimana nih cara kerja Gokar sama Gojek ini? Kok bisa gitu? Drivernya itu dapat penghasilan banyak, padahal bayaran ojeknya itu mungkin tidak terlalu mahal. Nah, sebenarnya kita nih sebagai orang informatika, di situ ada transaksi data yang terjadi, dan itulah sebenarnya yang memberi banyak keuntungan di pihak Gojek. Jadi berdasarkan data yang besar itu, mereka bisa menambang data dan menemukan pola-pola dari data-data yang ada. Itu bisa temukan pola, dan pola itu bisa mereka pakai untuk bisnis, mereka jual untuk menghasilkan uang. Seperti bisnis apa yang
sedang bagus untuk dikembangkan bahkan terperinci Bu Emi, di provinsi ini, di kota ini, di kecamatan ini. Nah, gitu. Makanan apa yang paling banyak dibeli, bahkan sampai di supermarket pun juga bisa tahu tuh. Item apa yang paling banyak dibelanjain di Indomaret. Tapi memang untuk mendapat data yang bagus itu harus ada budaya belanja online. Makanya mungkin itulah kenapa pihak Gojek itu kemudian membuat terobosan. Mereka itu pintar gitu, mereka smart. Mereka bikin terobosan itu misalkan yang bekerja di situ dapat penghasilan banyak, tapi nanti orang-orang bayar transportnya murah. Nah itu salah satu contoh. Kemarin itu sempat heboh. Kenapa itu ya? Gojek kok driver-drivernya itu yang bekerja itu bisa dapat gajinya banyak sekali begitu. Nah itu salah satu cara. Bahkan kemarin Bu Emi untuk dalam rangka mendapatkan dataset yang Facebook ini media sosial juga masuk nih. Untuk bisa mereka coba kita bayangkan, kita tuh bisa menyimpan data di cloud, menyimpan foto, simpan memori, itu banyak hal yang kita bisa lakukan di Facebook. Terus Facebook untungnya apa gitu? Ya kan? Nah, mereka makanya karena kita itu sebenarnya penyumbang data terbanyak dan tanpa sadar kita itu menyumbangkan gratis ke mereka, padahal mereka dapat digunakan untuk banyak hal gitu. Salah satunya misalkan gini, kita sering selfie. Karena sekarang kan Facebook juga untuk sosial media itu juga memberikan fasilitas untuk merekam voice gitu ya. Nah sebenarnya data itu begitu kalau mau dibuat untuk kejahatan bisa. Karena data kita semuanya terekam di sana, kemudian kita bisa kita satukan gitu ya, kemudian kita gunakan untuk kejahatan itu semuanya bisa. Nah makanya kalau yang belajar di cybercrime itu kita jarang-jarang berusaha seminimal mungkin itu tidak sering untuk posisi kita yang bagus gitu ya. Kemudian misalkan kita berfoto ria gitu, jangan fingerprint kita itu jangan sampai juga terlihat seperti ini gitu, supaya nanti bisa diambil dan sebagainya. Itu salah satunya triknya karena di situ, karena kita tanpa sadar itu tadi menyumbangkan data yang tersimpankan di sana. Kalau dipikir seperti Facebook segala macam itu kan kita free, WA itu juga free gitu ya. Kita hari ini lagi di Facebook loh, Bu. Iya kan, apalagi semua fiturnya sekarang kan selalu dilengkapi, ditambah semua kan, dari hanya teks, bisa mengirim image, bisa mengirim dokumen sekarang bisa mengirim kemudian suara gitu. Itu dimasukkan di mana gitu kan. Padahal di database-nya enkripsinya di situ bisa dikatakan enkripsi. Enkripsinya itu pakainya juga standar. Kita sedikit beririsan dengan ilmu yang lain gitu ya adik-adik semuanya. Jadi enkripsinya menggunakan pasti standar yang sudah diberikan. Saat ini misalkan yang paling aman misalkan pakai yang AES ataupun dengan RSA gitu. Nah itu algoritmanya sudah diketahui gitu. Cuman hanya bagaimana kuncinya supaya susah tertebak aja. Dibuat tes panjang, tapi kan itu tidak aman, tetap bisa dibuka, apalagi tersimpannya di server mereka gitu kan. Meskipun tersimpan di server di dalam enkripsi kan kita bisa di-hack juga kalau kita menggunakan brute force juga gitu. Jadi sebenarnya Anda banyak mempost sesuatu, apalagi aktivitas kita itu bisa dijadikan pola. Apalagi yang sering narsis ya Ci ya, kemana di foto, itu lama-lama kita diketahui loh, kita itu punya sifat seperti apa, kita tuh punya kepribadian seperti apa, itu bisa dikenali polanya dari situ. Makanya jangan salah ya, pintar lah Bu menggunakan teknologi. Kemarin kan saya sempat pikir begitu, tapi kemudian ketika saya mulai bergabung dengan teman-teman di NLP, ya kan, saya mulai belajar, mereka butuh dataset nih buat penelitian dan macam-macam gitu kan. Akhirnya saya ikut conference, saya jadi tahu nih, oh ya ada manfaatnya juga karena kita bisa membantu pengembangan ilmu pengetahuan gitu, walaupun yang di situ ada terlibat tuh perusahaan-perusahaan raksasa dunia teknologi, ada Facebook, ada Microsoft, mereka berlomba-lomba gitu, tapi setidaknya ke depan tuh dia bisa tahu deteksi wajah dan lain-lain sebagainya, contohnya deteksi pola gitu. Nah, untuk itu kemarin kita pernah bincang-bincang kayaknya itu sama Pak Ketu di acara multimedia.
adik-adik mahasiswa bisa melakukan itu, kayak karya-karya adik mahasiswa, jika ada yang suka desain, jika ada yang suka bikin program, jika ada yang suka apa lagi ya, aktivitas-aktivitas yang baik yang membangun, itu posting di Facebook, posting di Instagram. Kalau nanti hasil karya kalian dicuri, suatu saat nanti karya apa yang kalian buat itu sudah terpublikasi secara gratis oleh media-media sosial tersebut, termasuk aktivitas itu sekali. Makanya postinglah yang positif, jangan kalian itu postingnya yang apa ya, hoax lah, lama-lama dideteksi polisi penjahat gitu. Nah, jadi kalian Ini bisa juga bangun profil aja yang bagus. Suatu saat nanti ketika kalian akan bekerja, itu profilnya itu bisa ditemukan secara online dan historical gitu. Maksud sejarahnya itu jelas. Nah itu. Maka dalam rangka juga kita membantu penelitian pengembangan untuk pengetahuan sama seperti data mining, text mining, NLP dan lain-lain. Kalau menurut saya tidak apa-apa lah gitu. Walaupun nanti ujung-ujungnya kan teknologi juga anak cucu kita akan menikmati. Sama seperti uang, tergantung di tangan siapa. Kalau di tangan penjahat ya jadi untuk keperluan yang jahat. Kalau di tangan orang baik ya untuk orang tujuan yang baik. Sama seperti teknologi. Kalau misalkan dia ada di tangan dan di orang yang punya pikiran yang bagus, ya akan itu digunakan untuk kebaikan. Sama seperti kita sekarang ini. Video live-nya itu disimpan free di cloud-nya perusahaan apa gitu. Dan suatu saat nanti semua mahasiswa bisa menyaksikan berulang, termasuk Encik juga di situ. Dan nanti akan ketahuan, oh ternyata si Messi Korompet nih, dia perilakunya itu data mining, ternyata dia rajin, setiap ada live video dia nonton, dia kasih komen, dia kasih like, itu ketahuan tuh di log activity-nya Facebook. Ya, sampai yang begitunya. Tapi makanya kan tadi saya katakan adik-adik mahasiswa makanya harus hati-hati mulai memposting gitu ya. Makanya jangan posting KTP, jangan posting SIM. Karena sekarang itu kalau Anda menginginkan bekerja di sebuah perusahaan yang besar skala internasional gitu ya, kita kan sekarang masuknya pakainya online gitu. Nah, kadang untuk melihat kepribadian kita sekarang nggak perlu pakai surat keterangan dari kepolisian yang apa namanya SK apa Cik tadi SKCK. Surat keterangan. Nah itu mereka sudah men-scroll aja semua data kita di sosial media. Nah itu sudah kayaknya Anda di depan itu bagus, ternyata di sosial media itu Anda suka curhat gitu ya. Nah dengan data mining ini kita ada hati-hati karena data Anda semuanya itu akan tersimpan sebagai sebuah dataset yang bisa juga menguntungkan Anda, juga bisa merugikan Anda semua, gitu ya. Nah, sekarang kalau yang sudah terlanjur gimana ini adik-adik semua? Ya, ibaratnya kalau Anda punya gelas berisi kopi gitu ya, Cik, ya sudah terlanjur hitam gitu ya. Ya, berarti kan harus dikasih air putih terus ya. Dikasih air putih biar sampai kopinya meluap, hilang sampai putih. Nah, masih ada kesempatan sekarang kalau ngepost di sosial media yang bagus-bagus, ya, yang menunjukkan apa namanya kompetensi Anda, sehingga ada daya jualnya gitu ya. Karena dengan ilmu data mining itu sudah harus hati-hati semua ini adik-adik semua untuk berselancar terutama di sosial media gitu ya, Cik ya. Bahkan kemarin Bu Emi dalam rangka mendapatkan dataset nih. Ini kan yang paling krusial nih di data mining adalah mendapatkan dataset. Gitu. Syukur-syukur kalau misalkan yang akan mengesain kita untuk suatu proyek adalah perusahaan gitu, atau mungkin kantor polisi dan lain-lain sebagainya ya. Tapi kalau misalkan datasetnya itu yang untuk penelitian yang free, itu kemarin saya sempat ada penelitian tuh, mereka membuat aplikasi tentang joking. Jadi semua orang tuh tulis joke, and then ada followernya gitu, ada yang like, yang tidak like, tetapi ada yang itu. Terus kemudian kata-kata itu diambil untuk keperluan text mining NLP gitu, biar ketahuan tuh ada jorogan-jorogannya, ini semua masuk gitu, karena ya begitulah. Jadi ada aplikasi khusus untuk tujuan yang dalam rangka mengambil dataset, dan tujuannya dataset itu untuk dibuatkan data mining untuk mendapatkan pola dan model. Nah sekarang Bu Emi, itu kan kalau kita berbicara data di cloud, pasti itu big data, ya kan, itu pasti big data. Sekarang bagaimana kalau misalkan kita itu disuruh data mining, membuat data mining untuk
prediksi kejahatan atau klasifikasi kejahatan di kantor polisi. Nah, gitu gimana Bu? Datanya bagaimana? Ya, di situ permasalahannya kalau dari kejahatan itu kan memang datanya data rahasia ya, Ci ya. Jadi pasti sekarang kalau dulu hanya berupa hard copy, sekarang kan semuanya sudah terkomputerized. Pokoknya semua data yang sudah terkomputerized itu sudah menjadi sebuah data yang bisa kita tambang gitu. Dan memang polanya bisa dilihat dari situ. Jadi misalkan kemudian pola kejahatannya seperti apa, itu bisa dilihat dari database yang ada di situ semuanya. Jadi kan setiap kejadian itu pasti ada catatan. Nah, catatan itu kan pasti salah satunya untuk ilmunya juga untuk membaca di text mining-nya itu ya, untuk mendapatkan pola-pola itu. Jadi memang yang paling krusial tadi memang di dalam menghimpun di dalam dataset itu. Memang itu yang paling sulit gitu ya. Karena beberapa data itu meskipun ada yang didapatkan secara sukarela otomatis ditambahkan di situ, tapi ada juga kan memang data-data yang memang itu bersifat rahasia gitu. Nah, beda seperti misalkan untuk transaksi keuangan gitu ya, yang transaksi keuangan yang dalam tanda petik itu bermasalah gitu ya, atau mencari polanya itu uangnya lari kemana gitu ya, seperti yang dilakukan di dalam PPATK itu. Nah, itu ada aplikasinya yang bisa juga untuk melihat pola-pola seperti itu dengan menambah beberapa data yang ada dari beberapa objek itu. Makanya ada aturan-aturan di dalam transaksi itu kan kita sekarang harus menuliskan, misalkan Enci mau mentransfer aja deh, pasti dituliskan kan beritanya untuk apa, mau ngambil uang harus dituliskan uangnya itu untuk apa. Sebenarnya itu kalau dulu nggak ada begitu ya. Sekarang ada itu karena untuk men-tracking tadi ya, untuk men-tracking prosesnya. Nah, kalau di dalam melalui ATM itu kan jelas ketahuan nanti ini transaksi ini akan berpindah kemana, itu kan jelas. Tapi kalau diambil tunai, kita kan nggak tahu nanti uangnya itu diambil mau digunakan untuk apa. Makanya kita harus menuliskan di situ. Salah satunya juga ini kan Bu, kalau untuk misalkan data yang terkomputerized, artinya yang ada sistem informasinya mungkin dan lain-lain, informasi berbasis web atau berbasis Windows, datanya yang udah tersimpan di komputer gitu dalam bentuk basis data. Kemudian untuk basis data dalam kurun waktu 1 tahun misalkan, bisa tidak dibuatkan data mining atau harus data yang periodikal gitu, yang 1 tahun, yang udah 2 tahun, 3 tahun begitu Bu? Semuanya tergantung tadi pola yang dibutuhkan, Cik. Pola yang dibutuhkan untuk apa gitu kan. Makanya ada misalkan di prediksi tadi kan kita menggunakan data time series. Nah, data time seriesnya itu kita butuhkan untuk yang berapa lama gitu. Tetapi kan semua data itu pasti kalau sudah di dalam komputer akan dijaga sampai berapapun lamanya. Kalau dulu di dalam hard copy itu kan karena kita butuh tempat yang cukup besar gitu ya, sehingga kalau sudah 10 tahun dihancurkan karena tempatnya nggak ada gitu untuk berganti. Nah, kalau sekarang itu kan kita bisa menyimpan dalam ukuran yang kecil sehingga mau berapa tahun pun kan nggak tetap bisa kita manfaatkan. Nah, sebenarnya nantinya pun bisa digunakan seperti misalkan pola-pola penyakit gitu ya. Nah, itu kan bisa kita memang membutuhkan data-data yang cukup lama untuk melihat kemudian perkembangan penyakit itu dia bermetamorfosis apa ya, polanya polanya itu bermutasi gitu. Ya, dulu itu virus kayaknya kalau kita cuma minum vitamin atau banyak istirahat sudah cukup misalkan ya. Sekarang itu agak lama, nggak cukup sehari bisa sembuh, harus beberapa hari misalkan. Nah, untuk melihat pola mutasi penyakit gitu kan. Nah, itu kan butuh informasi data yang agak panjang gitu. Jadi semuanya tergantung tadi yang ketiga tadi. Pola yang diinginkan itu apa. Jadi akhirnya muaranya ke tujuannya, adik-adik semuanya ya. Jadi tujuannya mau membentuk pola apa.
Nah, untuk membentuk pola apa itu kita butuh datanya berapa lama kita harus ada. Gitu. Ya. Jadi kalau misalkan datanya seketika gitu, mungkin bisa untuk estimasi bisa kan, karena datanya misalkan dalam jangka waktu yang dekat gitu kan. Nah, estimasinya misalkan tadi untuk mendapatkan estimasinya kita juga butuh pola sebelumnya kan, pola-pola yang sebelum rekod ini kita dapatkan seperti tadi yang estimasi untuk regresi. Tahu nilai waktunya dengan rumus itu kan kita berdasarkan pola yang ada. Ya, kita lihat pola-pola yang ada di situ. Kemudian karakteristiknya misalkan dari penyakit itu juga fiturnya dari karakteristik itu. Kemudian pola misalkan kita mau melihat di jalan itu sebenarnya kan sekarang kadang tidak efektif yang di traffic light itu. Kadang sepi aja masih lampu hijaunya itu lama sekali gitu. Nah, sebenarnya itu kan bisa diotomatisasi juga kan dengan melihat pola trafficnya itu untuk mengetahui pola bahwa ternyata kalau di jam-jam segini itu yang ramainya, sehingga nanti traffic light-nya itu bisa waktunya diperpanjang misalkan. Terus untuk waktu-waktu yang tidak sibuk itu lampunya nyalanya sebentar gitu. Nah, itu kan kita juga butuh pola-pola itu. Nah, itu polanya berapa lama yang kita butuhkan untuk mendapatkan data itu. Jadi intinya data setnya itu akan seperti apa, berapa lama berapa kita harus menambang data sekian tahunnya, itu ya tergantung dari yang ketiga tadi. Pola yang kita tuju itu apa. Jadi tujuannya yang kita di dalam data mining tadi apa. Gitu. Betul Bu. Jadi banyak sekali manfaat data mining memang untuk kita mencari informasi ya, karena data mining itu sebenarnya dia pengembangan ilmu dari basis data sebenarnya Bu ya. Iya. Karena memang kalau basis data tuh untuk mendapatkan, jadi kan harus itu dari data, informasi, kemudian pada akhirnya jadi knowledge gitu. Pada awalnya itu hanya data, informasi. Nah, itu masuk di informasi, di pengembangan aplikasi yang lain, seperti kita dapat informasi secara laporan bulanan kah, laporan mingguan, laporan tahunan, atau mungkin dibuat dalam bentuk dashboard untuk level eksekutif. Nah, sampai pada akhirnya semua data yang sudah terlalu banyak itu kan, yang dulunya itu hanya untuk 10 tahun dihancurkan, sampai ada yang kepikiran untuk wah, data informasi harus lebih lagi nih, harus sampai jadi knowledge gitu kan, harus sampai jadi knowledge gitu, sampai kita bisa tahu pola perilaku pegawai, pola perilaku mahasiswa, pola behavior perilaku belanja pelanggan, sampai bisa tahu pola perilaku kejahatan 1-2 orang tertentu gitu kan. Nah, data itu semua disimpan pada akhirnya, dan makanya itu namanya data mining. Nah, jadi data mining ada pembedaan ya, karena ada juga ada di mahasiswa yang salah paham, sehingga mereka itu hanya berpikir data mining itu hanya sampai untuk informasi aja Bu Emi. Jadi kalau untuk informasi ya kita bisa aja pakai query biasa gitu kan, pakai SQL. Tetapi karena datanya ini saking besarnya, terlalu banyak, pakai SQL pun tuh sudah tidak sudah hasilnya sudah tidak akurat mungkin ya, dan program itu pasti panjang banget. Ya, betul. Iya, jadi kalau ada error susah dong didetek. Makanya ada yang namanya algoritma yang kita pakai, metode yang kita pakai untuk menghasilkan knowledge yang kita butuhkan. Nanti ada banyak metode yang akan kita pelajari nanti di dalam hal melakukan data mining ke depan. Nah, ini juga bisa menjadi topik buat adik-adik mahasiswa mau meneliti, bisa ambil nih dari topik, ini kan mata kuliah pilihan, jadi adik mahasiswa bisa, saya mau nanti meneliti tentang data mining, mau prediksi apa. Tapi kalau untuk prediksi pacar tidak bisa ketemu di sini Bu. Apalagi estimasi gitu ya dia. Iya betul. Nggak ketemu di sini estimasi. Nggak bisa estimasi gitu ya. Nah, itu bedanya adik-adik semuanya ya. Kalau jadi beranjaknya untuk data mining itu tetap dari database tadi ya. Cuman kalau database aja itu kan kadang kita tidak mengetahui bahwa informasi yang ada di situ bisa kita
ambil apa namanya informasinya. Jadi kalau adik-adik mau mengambil tugas akhir itu sebenarnya banyak yang tadi Bu Emi katakan tadi ya, di sekitar kita itu bisa kita lakukan. Misalkan aja Anda ingin melihat pola apa namanya tadi pola belanja tadi ya Cik ya, kan database-nya itu banyak di sosial media nih. Ya apa lihat ngepcerin gambar-gambar atau ngepcerin ini komentar-komentar kalau yang di jualan online itu yang ya. Nah, itu sudah bisa menjadi database kita gitu. Nah, itu kemudian baru kita mau kita lakukan 5 hal tadi itu apa? Estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering atau mau asosiasi gitu. Nah, tinggal tujuannya apa tadi kan? Nah, kalau untuk S1 cukup objeknya. Kemudian kita mencari algoritma modelnya yang cocok apa, dibuatkan sistemnya selesai. Gitu. Ya, sudah dapatkan polanya udah selesai gitu. Cukup di situ. Adik-adik tinggal mengimplementasikan algoritma yang ada ke objek yang ingin adik-adik inginkan gitu kan. Sekarang aja bisa dilihat nih Cik untuk yang pembelajaran daring misalkan. Kira-kira itu adik-adik yang lagi aktif di apa namanya di live di sini itu kita bisa lihat polanya loh gitu. Ya. Dari mata kuliah nanti itu. Ini akan text mining nih yang semua yang ingat baik-baik nih semua yang chatting di grup ini di live ini kan nanti akan text mining jadi ketahuan mahasiswa siapa nih yang sering menjawab yang tidak pernah. Nah, itu akan ada. Polanya yang begitu login hilang gitu tuh bisa terlihat gitu kan, itu bisa dari deteksi gitu kan. Deteksinya bisa kita menggunakan clustering, bisa menggunakan klasifikasi. Jadi nanti adik-adik bisa di cluster tuh sama Bu Vivi itu. Ketahuan clusternya dapat A, dapat B atau dapat C gitu ya Bu Vivi ya. Ya itu sudah. Jadi Anda aktif di situ tuh sebenarnya sudah jadi database untuk apalagi pembelajaran daring ya Bu Emi. Memang harus diterapkan itu. Gitu. Karena IPK data Anda selama ini kan tersimpan di database misalkan seperti Bu Emi tadi katakan ya di prediksi tadi ya. Kan database Anda itu ada profil Anda dari nama sampai alamat. Kemudian histori IPS IPK Anda, histori mata kuliah Anda tadi, nah itu bisa digunakan untuk memprediksi ternyata kelulusan seseorang itu berdasarkan data itu. Nah, kalau tadinya kan kalau di dalam sistem informasi akademik kan yang tersimpan hanya itu ya Bu Vivi ya. Adik-adik hanya untuk melihat bahwa saya sekarang IPK saya sekian. Berarti semester depan saya bisa mengambil SKS sekian. Ya kan, coba dapat dari situ, tetapi tidak bisa dengan data mining kita bisa memprediksi Anda tuh kira-kira nanti lulusnya tahun berapa gitu loh. Nah itu bisa juga dilakukan di situ. Itu jadi dapat pola ya Bu ya, dapat knowledge apa ya. Lebih lagi daripada sekedar informasi ya Bu ya. Ya jadi tadi perbedaannya kalau polanya tetap sama, input, proses, output. Hanya saja kalau di dalam kita menggunakan sistem informasi database inputnya tetap database gitu kan. Kemudian algoritmanya biasanya query gitu ya, query. Kemudian untuk query untuk mendapatkan report apa, kemudian outputnya biasanya hanya report gitu ya, report laporan. Nah kalau di dalam data mining inputnya tadi tetap sama, database-nya sama gitu ya. Tetapi algoritmanya, metodenya berbeda. Sedangkan outputnya bukan sebuah report tetapi sebuah pola, knowledge, pengetahuan, tadi sebuah prediksi dan sebagainya. Jadi bukan sebuah report tapi sebuah pola. Itu perbedaannya antara dengan database tradisional itu ya Cik Vivi ya, database tradisional. Nah sebelum ke data mining sebenarnya ada data warehouse itu Bu Vivi, ya ada data warehouse itu yang datanya bisa multi gitu. Kalau di database biasa itu kan kita masih menggunakan query kunci dan sebagainya. Kalau di data warehouse itu kan sudah besar sekali. Nah jadi data warehouse lah kita punya juga di data mining tadi.
Begitu adik-adik semuanya ya. Jadi sekarang mulai hati-hati nih karena perilaku kita sekarang di mining semua bisa digunakan untuk berbagai mendapatkan berbagai pola yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Makanya Yang paling jelas, Bu Ewi, makanya cepat-cepat sadar. Begitu kita sadar tujuan mereka itu apa, langsung balik keadaan yang memberikan benefit buat kita gitu. betul ya. Yang jelas aja sekarang Anda lihatlah yang paling mudah. Gadget Anda dibuka, Anda buka Facebook. Pasti yang pertama terbuka itu informasi tentang apa. Dan Instagram Anda, begitu Anda buka, yang sering tertampil di situ apa. Di YouTube Anda, itu begitu dibuka, itu yang tertampil apa. Itu bisa dilihat kita tuh kesehariannya itu sedang meminati apa toh di situ. Nah, itu hasil. Tapi kalau saya kayak belanja online nih Bu Emi, terus saya kemarin sempat mau bikin studio ini kan multimedia di rumah karena udah nggak pembelajaran daring. Terus gitulah ibu-ibu kan, kita cari-cari mic-nya lah, lighting-nya lah, apa semuanya kan butuh waktu sampai nggak ketemu harga yang cocok. Ya tadinya kan membantu juga tuh kalau bagi saya. Tiba-tiba waktu saya buka satu situs belanja online gitu, ya langsung ada tawaran nih semua yang berdasarkan histori yang saya lakukan di e-commerce itu. Jadi saya langsung ini harga paling murah sih, bisa juga mempercepat. Iya, jadi saya makanya mempercepat juga nih saya melakukan pembelian daripada saya keliling-keliling sehari nggak dapat harga yang cocok. Ya, itu banyak hal positif yang bisa didapatkan dari situ ya adik-adik semuanya. Tapi ada hal negatif loh, harus hati-hati juga. Iya, betul. Makanya teknologi itu dua mata pisau tadi. Iya. Akan bisa sangat bermanfaat, juga bisa sangat berbahaya. Data yang kita punya pun juga bisa sangat bermanfaat untuk orang lain, tapi juga bisa sangat berbahaya untuk orang lain juga. Nah, itu yang memang kita harus, adik-adik semua harus bijak. Dan apalagi adik-adik semua itu belajar di rumpun komputer. Ya, rumpun komputer itu bisa masuk di semua lini bidang, lini kehidupan, gitu ya. Yang kayaknya tidak mungkin itu dari orang komputer, ternyata orang komputer juga, gitu ya. Kalau dipikir orang ekonomi untuk memprediksi saham, ternyata data miningnya kita bisa kerjakan juga kan? Iya. Gitu. Kemudian orang teknik nih mau mencari tahu sedimentasinya untuk curah hujan gitu, itu untuk sedimentasinya dari setiap wilayah itu seberapa nanti? Ternyata kita juga butuh prediksi dari kita juga. Nah, kita bisa menggunakan algoritma genetik tuh untuk memprediksinya misalkan. Meskipun mereka bicara mengenai teknisnya nanti pakai disimulasikan pakai tahun segini dan segini, tapi pada akhirnya ada satu algoritma yang kita kerjakan juga di situ. Kemudian untuk memprediksi terjadinya gempa, memprediksi terjadinya itu ternyata semuanya data proses mining ini bermain di sana semuanya. Bisa kita selesaikan di situ. Meskipun kita harus bekerja sama dengan bidang-bidang lain ya, terutama karena kalau misalkan di gempa itu kita harus menanamkan alat di situ. Berarti kan kita harus bikin alatnya itu, sensornya itu kita butuh orang-orang elektro misalkan untuk memasangnya. Gitu. Tapi begitu datanya jadi, pokoknya begitu kita punya himpunan dataset, sudahlah itu mainan kita. Iya, itu bidang kita. Bagaimanapun cara dan dapatnya, begitu kita punya namanya himpunan dataset itu sudah menjadi abrik sudah. Coba semua. Betul. Jadi kalau adik-adik kok merasa gabut, kayaknya nggak punya sesuatu yang bisa dikerjakan, salah besar. Karena semuanya bisa kita kerjakan dengan melihat aktivitas kita sehari-hari itu semuanya bisa kita manfaatkan. Katanya di era industri 4.0 Anda dikatakan sebagai generasi milenial, itu banyak yang fokus bidangnya itu sekarang pada berwirausaha, ya kan? Semuanya pada jualan gitu kan, nawar-nawarkan di grupnya gitu. Nah, itu nggak sekedar berjualan, kita bisa
ilmu kita itu kita manfaatkan untuk itu gitu kan. Cocoknya kita mau bikin bisnis apa ya gitu kan, makanan apa ya yang kita jual gitu. Nah itu akan menguntungkan apa tidak. Nah semuanya bisa kita lakukan di sini gitu dengan ilmu kita. Oh iya Bu Emi, kemarin aku ada tuh anak bimbingan sebenarnya mata kuliah data mining juga. Tapi dia udah lulus, dia itu bikin prediksi kapan waktu panen dengan hasil yang baik. Ya, betul. Dia dapat tuh. Aku sampai heran, kenapa? Karena dia hobi gitu. Kenapa kamu sampai data siapa dari mana? Dapat dari BPS katanya. Ya. Badan Pusat Statistik. Jadi dia dapat data dari situ. Jadi data dari situ dia tuh bisa prediksi, oh ternyata bulan ini adalah bulan yang paling bagus untuk panen. Karena apa? Kamu dapat dari mana? Dia tahu ternyata ada data gabah, tingkat kebasahan gabah Indonesia dari BPS gitu. Dan itu ada bulannya, labelnya itu ada bulan, ada apa lagi? Akhirnya dia bisa temu gitu. Ternyata itu di bulan Juni Juli dan betul berdasarkan pengalaman para tetua-tetua, memang berdasarkan pengalaman para petani-petani itu memang bulan begitu itu kalau di daerahnya dia memang paling bagus untuk panen. Gitu. Jadi memang akhirnya knowledge para tetua-tetua itu, para petani itu terbukti dengan data mining yang dia buat gitu. Ternyata berdasarkan data, oh begitu ya. Itu juga salah satu keunikan melakukan data mining gitu. Akhirnya Anda udah lulus ya. Tapi setelah saya selidiki, kenapa kamu suka mengotak-atik tentang padi? Ternyata orang tuanya itu petani. Petani. Makanya itu kan bisa dimanfaatkan di situ kan? Oh, menanam padi, makanya dia jadi ada timbul penasaran sampai dia melihat ada masalah dan dia ada pengetahuan yang dia belajar dan dia bikin penelitian. Jadi sebenarnya ada mahasiswa itu datang dari penasarannya kalian, rasa kuriosnya kalian itu, hobinya kalian mungkin. Kalian bisa dapat ide topik untuk melakukan penelitian begitu. Makanya kan datanya bisa kalau itu bisa diambil dari database yang sudah ada dari dinas pertanian itu kan, jadi labelnya kan bisa dari bulan-bulan itu labelnya. Kemudian nanti fitur-fiturnya itu kan berarti yang kita bisa melihat dari fitur-fitur padinya tadi, tingkat kebasahan padinya, kemudian dan sebagainya. Nah bisa juga kalau mau dihubungkan dengan Internet of Things itu bisa dilihat dari fiturnya itu dari cuaca. Kemudian dari unsur tanahnya. Nah, itu bisa digabungkan di situ untuk kemudian mengetahui, karena sekarang itu kan iklimnya di Indonesia itu kan juga sudah berubah gitu ya. Yang harusnya sekarang musim hujan masih musim kemarau, yang harusnya kemarau masih musim hujan gitu. Nah, itu bisa dilihat dari tingkat curah hujan dan sebagainya dari BMKG itu bisa juga digunakan salah satunya untuk memining itu. Jadi kapan waktunya untuk dia bagus untuk bercocok tanam, kapan untuk panen itu bisa juga di situ. Nah, itu bisa juga itu. Bahkan lebih spesifik misalkan di wilayah tertentu ya Bu Emi. Aduh, pokoknya banyak sekali deh manfaat data mining ini, sampai kita ngomong-ngomong tak terasa sudah 2 jam. Ya, semoga dari mahasiswa nanti bisa berdasarkan apa yang diskusikan juga, selain daripada materi yang didiskusikan, terapan daripada data mining ini seperti apa, dari mahasiswa bisa nanti lebih semangat tuh belajar metode-metodenya, karena paling galau kalau belajar metode-metodenya nanti adik-adik ya. Harus memahami algoritma dan segala macamnya. Setidaknya mahasiswa bisa semangat, oh saya mau cek tahu nih klasifikasi algoritmanya apa saja, cara kerjanya gimana, biar nanti saya bisa bikin ini gitu. Bisa termotivasi untuk, oh saya belajar ini untuk ini ya, oke jadi saya mau cari tahu. Jadi nggak ogah-ogahan gitu belajarnya. Jadi semoga apa yang disampaikan Bu Emi ini sangat bermanfaat buat adik-adik, diskusi juga bermanfaat buat adik-adik yang sedang menonton saat ini. Enci mengucapkan terima kasih banyak ya atas perhatian adik-adik mahasiswa semua. Enci berharap nanti pembelajaran daring ke depan akan diusahakan agar supaya tidak
menguras kuota terlalu banyak juga, namun tetap ada interaksi gitu ya. Jadi Encik juga berharap adik-adik semua bisa bekerja sama. Kalau ada yang ditanyakan harus dijawab ya, harus memperhatikan dan kasih komentar lah begitu. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Emi yang sudah hadir di sini bersama-sama dengan adik-adik mahasiswa di kelas saya yang kecil ini. Terima kasih juga Cik Vivi. Selamat belajar juga untuk adik-adik. Selalu semangat bahwa Anda adalah generasi masa depan yang punya banyak kesempatan, apalagi bidang Anda yang Anda pelajari. Kemudian jangan lupa dengan kondisi COVID ini selalu cuci tangan, kemudian pakai masker dan patuhi protokol kesehatan. Gitu ya Cik ya. Selamat untuk belajar. Terima kasih adik-adik semua kesempatannya untuk bisa ketemu dan berbagi, dan terutama untuk Bu Vivi dan juga Prodi Teknik Informatika Universitas Negeri Manado atas kesempatannya. Ya, sama Bu, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi adik mahasiswa. Nanti kita ketemu lagi di materi minggu depan ya. Terima kasih banyak. Ya. Jika mungkin ada pertanyaan, nanti bisa ada di grup diskusi WA atau bisa di chat live ini ya.